Oke, masih aman. Pemeriksaan hidung sama kayak tadi, nggak usah buru-buru ngambil rinoskopi itu, ngapain? Lakukan pemeriksaan lokalisata. Apa yang kalian nilai? Perdarahan pada kasus epistaxis. Apalagi? Deformity pada kasus trauma. Mana tahu hidungnya udah pencong gitu kan? Terus kasus ya, kalian boleh bilang polip, kalian boleh bilang adanya massa atau benjolan, ya. Ini cuma inspeksi dulu. Oke. Palpasi kayak mana palpasi hidung? Ada yang tahu? Oke, ya udah gini aja. Ini deformity kan, kalau dia ada krek-krek krepitasi, kalau dia udah miring ini deformity. Paham ya? Jadi ya gini kan aja tulang hidungnya. Oke? Sekalian inspeksi sama palpasi, jangan lupa. Sekarang abang masuk ke rinoskopi. Ingat, rinoskopi ada dua. Ada anterior, ada posterior. Nah, di sini abang ajari cara cepat biar gak habis waktu kita. Karena tadi syarat dari abang THT, telinga hidung tenggorok, betul kan? Maka abang langsung ajari kalian pemeriksaan tenggorok. Di sini namanya apa? Tenggoroskopi, enggak kan? Laringo. Ada dua juga kan? Direct sama indirect. Yang kita periksa yang mana? Indirect lah. Direct kan THT yang punya. Dia bisa explore ke dalam direct. Kita kan dokter umum misalkan nih cuma boleh dari luar, ya. Sekarang abang tanya biar nggak habis waktunya. Bisa nggak pemeriksaan ini dengan pemeriksaan ini dilakukan bersamaan? Bisa kali. Sekarang kita cobain. Nah, inilah abang ingat kali nak marah sama dokter Irfan nih. Jadi abang rinoskopi pasiennya, tapi abang berdiri. Jadi nggak kena marah sih, ketawa dia. Karena ada bulu hidungnya bang katanya kan. Jadi kalau kau getar ya sakit lah hidung dia. Betul juga. Dan abang terima aja kalau misalkan pada itu untung LO ya. Jadi nilainya dikurangi. Jadi kita ingat, oh ini pokoknya THT ini harus duduk. Mata juga harus duduk kecuali tadi yang berdiri ya. Nah, pertama kalau rinoskopi yang anterior berarti ya pakai ini. Pakai alat. Jadi caranya kalian boleh pakai satu tangan, nggak harus dari kanan pindahin ke kiri, nggak harus. Pakai aja satu tangan. Oke, ini nggak abang kenain ya. Nggak tahu kita bakteri apa aja, tah hidung siapa sebelumnya kan deh. Ini nggak abang kenain. Jadi intinya ini loh bang, ya kan, masukin sampai dalam baru buka. Oke, cara nutupnya jangan ditutup di dalam karena ada bulu hidung. Jadi keluarin dulu, baru tutup. Abang mau pindah ke hidung sebelahnya, ngapain ubah tangan? Ubah aja posisinya ya kan. Masuk, buka. Keluarin, tutup. Yang abang nilai di situ apa? Itu yang penting. Jadi dosanya nilai kita di situ. Yang kita nilai dari situ adalah apa? Mukosa. Kongka. Ada informasi seperti dia datang dengan keluhan bersin, kemudian hidung tersumbat sejak 1 minggu, disertai dengan demam. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior dijumpai mukosa hiperemis, kongka hiperemis, berarti rinitis akut. Pada pemeriksaan rinoskopi anterior dijumpai adanya kongka berwarna pink, berarti rinitis apa? Vasomotor. Pada pemeriksaan rinoskopi dijumpai kongka berwarna pucat atau livid, rinitis alert kan gitu informasinya. Jadi diagnosanya dapat dari situ. Nah, kalau ini dua pakai spatel. Oke. Jadi caranya kayak mana? Caranya satu tangan kalian pegang spatel, ya. Satu tangan kalian lagi kan satu kepala kan udah pakai lampu nih. Tapi jaga-jaga kalau nggak nampak. Tapi harusnya pakai lampu tuh udah nampak. Tapi kalian ingat lampu di UMSU kan nggak semuanya hidup. Jadi kalau dia nggak bisa hidup, bilang ini seolah-olah udah hidup, ya. Jadi jangan sampai kurang nilai. Buka lidahnya. Nah, ini abang nggak kenain, tapi anggap tangannya lidah. Ini kan tangannya deh. Ini anggap lidah, ya kan? Berarti lidahnya diturunkan. Oke. Nah, sama satu lagi, tangan abang pegang si kaca.
Katanya gini bentuknya. Ya, lidahnya tadi. Nah, atas lagi deh, udah nampak pannya. Lagi. Oke. Nah, ya kan, abang turunin. Kalau kaca abang ke arah atas, berarti abang lagi melakukan rhinoskopi posterior. Abang nengok ada post nasal drip nggak? Kalau ada post nasal drip, berarti itu namanya sinusitis. Atau kalau ada darah keluar dari belakang sana, netes, epistaksis yang posterior. Jadi ada maknanya kita periksa. Nah, kalau abang pindahin ke bawah, berarti abang lagi lakukan pemeriksaan Rhinoskopi. cepat nih. Jadi sekali masuk dapat 2, atas bawah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang selesai. Hati-hati. Ada pertanyaan? Nanti ada namanya pemeriksaan sinus. Palpasi sinus itu ada. Oke, ini abang ajari. Mana tahu ini jarang-jarang keluar, ya kan? Ada namanya pemeriksaan sinus. Tapi kalau di KKD, sorry ya, sebelum masuk ke sinus, di KKD itu agak banyak kata-katanya kan. Ini harus dipanasi lagi gitu-gitu kan. Ya kalian pura-pura aja nanti ya, panasi dulu biar dia nggak memunculkan ini. Nah, sekarang sinus ada 4 ya. Sinus maxillaris, berarti yang nyeri yang mana? Pipi. Sinus frontalis, berarti yang nyeri dahi. Sinus ethmoidalis. Nah, di belakang bola mata biasanya. Sinus sphenoidalis, samping ke belakang. Belakang sini, belakang telinga. Ya. Jadi di mana nyerinya, disitulah sinus yang kena. Berarti cara melakukan pemeriksaan sinusitis, mana tahu keluar, mana tahu tapi jarang. Caranya adalah palpasi semua sinus. Ada patternnya bang? Nggak ada patternnya. Suka hati. Misal nih, kalau abang mau mulai, sorry ya deh, rambutnya boleh naik lagi. Nah, kalau abang mau mulai misalkan dari sinus frontalis, berarti caranya 1, ya kan? Kemudian abang ke mata, melingkar ke mata. Berarti abang udah dapat apa? Frontal sama ethmoidalis. Kemudian abang lanjut ke maxilar. Udah dapat 3 kan? Kemudian abang lanjut ke sphenoid. Jadi cara periksanya gini-gini tapi agak ditekan. Tanya apakah ada nyeri tekan atau itu cara pemeriksaan sinusitis. Apalagi ya? Epistaksis tampon nanti aja. Benda asing nanti aja. Oke.